yang paling berkesan selama di Tokyo ketika kalian bermain di Olimpik ini, apa sih, let's say, apa makanannya, pertemanan kalian dengan atlet-atlet yang lain, atau hal-hal apa sih yang paling berkesan selama Olimpik ini, apalagi yang dilakukan mungkin baru sekali ini ya, suatu pertandingan ada di ya di Olimpiade ini kan dengan susah payah ya udah diundur 1 tahun gitu, terjadi di era pandemik seperti ini. Yang paling berkesan sekali buat kamu apa, Pri? Ya pertama kan Apri baru pertama ya main Olimpik. Terus tuh pada saat kita kan atlet village tuh Apri belum pernah rasain tuh atlet village tuh kayak apa yang kayak gimana ya. Tapi udah kebayang pasti kan dengan semua negara dan berbeda cabang olahraga. Nah terus pas masuk di sana, wow gila itu kayak wah gila ini berkesan banget sih. Terus ke pertama kali ke dining hall itu kan kayak restoran itu kan semuanya kan barang-barang gitu tuh gede banget. Terus kayak makanannya juga itu benar-benar harus ngantri. Terus kayak muanya itu dalam itu semuanya gitu. Terus baru kali itu si Apri ngerasain. Terus kayak tuker-tukeran pin. Kalian bisa memilih makanan atau kalian bisa request. Kan tukerin kakak biar ganti-gantian kan. Terus Grace, kamu suka makan sushi juga? Kenapa? Apa Apri suka makan sushi juga? Suka makan sushi suka. Oke. Cuman kan di dalam restorannya itu kan banyak pilihannya. Jadi kita tuh nggak hanya makan yang Japanese doang, itu banyak sih. Kayak gitu, kayak seru banget. Oke, I wonder ya, aku melihat kalian nih udah ya atlet hebat gitu. Terus kemudian di Olimpiade kalian masih sekelas kalian masih terkesima nggak sih lihat atlet-atlet yang lain gitu, yang mungkin ada yang lewat depan kalian, atlet idola kalian mungkin cabang olahraga lain. Pasti Apri kemarin belum ada yang Apri mau foto belum kesampaian tuh, Mbak. Iya, kemarin mau lihat ini apa namanya Gasol itu loh, Paul Gasol yang pemain basket. Oh kan my god. Terus kayak lihat itu dia kak, terus kita tuh harus latihan kan. Iya kak, kita nggak bisa. Sekiranya kalau rezeki Apri pasti bakal foto. Taunya nggak foto-foto. Nggak ada, nggak ketemu lagi. Udah lewat aku bilang, Pri udah kejar sana Pri kejar. Udah nggak bisa ngajar ini kan, ngajar bus. Ya ampun. Oh my god. Kalau Grace? Kalau aku udah kemarin tuh udah nggak terlalu bagaimana banget sih Mbak, karena sebelumnya udah kan, jadi udah ketemu ya. Kalau misalnya ada pemain yang bener-bener aku admire banget, aku bakal dateng dan sapa. Kayak bakal datengin dan sapa. Nah, ya, maksudnya kayak kasih tahu gitu loh, maksudnya dia inspired so many people including me, kayak gitu-gitulah. Dia ya gitu. Oh gitu sih nggak kesempet sih, sedih banget, parah. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan ya. Iya, amin. Olimpiade, amin, semoga. Amin. Nah, ya. Aku mau nanya juga, mungkin ada pelajaran nggak kalian, let's say, selama ikut Olimpik ini mengenai solidaritas, kemudian juga sportivitas yang ditunjukkan oleh teman-teman yang lain gitu, teman-teman dari negara yang lain mengenai solidaritas, kemudian sportivitas, kemudian ada isu-isu bahasa kah gitu. Terus aku juga pengen tanya, ada nggak sih rasial juga di sana? Boleh dijawab siapa dulu? Iya, kalau masalah kayak persahabatan atau sportivitas di luar tuh kami memang kami kan sering tanding travel bareng ya Mbak ya. Jadi bahkan kalau boleh dibilang kami waktu belum zaman pandemi,
kami tuh lebih sering ketemu mereka dibanding ketemu teman-teman kami yang Oh, jadi hubungan itu memang apa namanya apa ya terbangun dari situ Mbak, karena setiap kali kami travel kadang kami satu pesawat bareng, kadang satu bis bareng, kadang makan di mana, kadang dia ada makan, misalnya kita ke tempat restorannya penuh, terus ada dia misalnya teman dari Korea atau dari Cina, dari Thailand, dia ada tempat, terus saya bilang sini aja duduk bareng kayak gitu. Hal-hal yang seperti itu tuh udah biasa, khususnya di bulu tangkis ya, karena kami kayak berpindah-pindah tempat tuh dan selalu bareng, jadi udah kayak temen gitu. Tapi pas besoknya mau main atau itu kayak nggak ada permusuhan gitu, ada cuma di lapangan doang ya, teriak-teriak, paling abis kelar main baru bilang bercanda-bercandain, lu teriaknya sorry kencengan ya sih gitu-gitu makanya sih. gue bilang Iya. misalnya goda-godain gitulah, makanya diem-diem aja gue jadi kayak dia juga yang itu ngomong ya, gitu, yang apa? Yang atlet Cina lucu-lucu aja teriak-teriak gitu ya, di komplain. gitu. Iya. Oke, Jadi oke, ya Negeri sama seru-serunya sih. kayak gitu sih. Enggak, sama sih, sama kayak Kak Gracie kan, kita kan satu, kalau setiap turnamen kan pasti kan mereka ada juga ya. Jadi kayak kita udah deket aja, kayak nyapa, terus kalau lagi pemanasan kayak bercanda-bercanda. Kalau udah di dalam Kadang kita lapangan suka tuh udah, latihan bareng kalau pemanasan bareng. iya. Iya. Jadi kayak Iya, misalnya iya. main kayak pemanasan sebelum ada program masing-masing di negaranya masing-masing. Itu tuh kita maksudnya di courtnya negara masing-masing ya. Kita sering ini latihan bareng gitu, iseng gitu. Iya. Maksudnya Iseng. latihan bareng tuh yang fun ya. Yang fun maksudnya jangan salah kata, kadang soalnya ya, maksudnya kayak main 3-3 gitu, main lucu-lucuan gitu-gitu. Gitu sih. Iya. Kalian sempat nggak sih menyaksikan pertandingan-pertandingan yang lain? Enggak Enggak sih, sempet. enggak pernah sih. Enggak sempet. Nggak sempet Mbak. Oke. Dan Nah, nggak boleh kita pergi oh, karena kan oke, pandemi nggak ini boleh. kita hanya boleh ke apa eh ke hall yang kita boleh. Jadi nggak boleh masuk memang ke cabang lain. Oke. Nah, aku mau tanya, kalau kalian kan ya udah pasti bahwa eh, you both are the best ya di bulu tangkis. Tapi kalian ada menyukai olahraga lain kah di luar bulu tangkis yang hobi, yang menjadi hobi selain bulu tangkis tentunya? Eh, suka ini sih, biasa suka basket, tapi nggak terlalu, bola juga suka. Itu kan biasa kan kalau waktu pandemi kemarin kan main bola di asrama yang waktu Oh, pertama kali itu, yang 6 bulan kita sampai di asrama gitu. Jadi kayak seneng sih, main bola juga seneng sih. senang Lain bola Atlet, ya. Apri mau jadi atlet bola, kalau nggak jadi iya nih, atlet habis Oh, main tadi bulu tangkis nih itu. mau jadi atlet bola. Oh, serius. Jadi aku sebelum Bercanda atlet bercanda bola. bercanda. aduh. Nah, kalau main bola kan nggak bisa sendirian, Pri. Artinya kamu mesti punya tim, nggak? Tim ya kan, iya. Iya, aku sama Apri nih suka main bola sama anak cowok. Oh my God, di mana? Di Platnas? Iya, di Platnas. Platnas. Tapi Oke, kebanyakan oke. lebih sering Apri. Iya, iya, iya. Iya. Kalau Grace suka di luar Aku bulu suka, tangkis suka apa? ya aku kalau olahraga aku suka bola, suka basket, suka tenis juga. Oke, oke. Iya, terus apa ya? Aku suka musik, aku suka diving, Oh, that's aku nice. Oh, Oke. itu ya kesukaannya Kage banget itu. Nah, oh ya, ada satu lagi nih. Apri sama Grace kan udah mendapatkan, ada banyak kopi gratis, ada banyak pokoknya semuanya seumur hidup gitu ya. Eh, aku akan menawarkan kalau kalian mau yoga gratis, cia, aku bersedia. Baik, baik, Aku baik, nggak mau baik. kalah. Pokoknya kapan Apri sama Grace mau nyobain, Mbak, aku mau yoga, I'm just one call away. Oke. Jadi kalian harus yoga siap. juga sama aku. Siap, siap. Yoga tuh, Oke. kalau yoga tuh bukannya harus lentri ya badannya ya? Justru nggak harus lentur. Justru yoga Kita, itu kan apalagi lentur. badan saya kaku begini. Kayaknya sih, maksud aku kayaknya
setiap atlet itu kan pasti karena badannya stiff ya, karena mereka latihan tiap hari kan, pagi, sore. Justru untuk men-stretching apa namanya tulang dan otot diperlukanlah yoga. Makanya nanti aku Ya. mau kalian kapanpun kalian merasa perlu stretching, Mbak, aku mau yoga, ayo gitu ya, Oke, asik. Kak. Siap. Oke, Mbak, siap. Oke. Oh, sekarang kita ngobrol ketika kalian udah datang ya. Kalian sekarang lagi di karantina. Mungkin ini saatnya kalian istirahat di karantina. Ngapain aja di karantina? Selama karantina kalian kegiatannya apa? Ya gini nih, Nonton di ini, nonton drakor nggak? ada banyak tetap bedanya itu adalah kalau mungkin kemarin-kemarin kalau kita habis pertandingan karantina masih bisa santai gitu, tapi sudah kemarin bisa juara Olimpiade jadi jadwalnya tetap padat. banyak Padat dan jelas ya, Kak. banyak interview dan Zoom meeting dan live Instagram. Iya. Thank you. Gitu. Apri juga ngapain aja, Pri? Aduh, aku udah nggak tahu Mbak mau ngapain ini sampai mati Tahu jauh dah. ya? Tapi untuk ya ada Zoom kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu udah bosan banget sih, Kak. Mbak, Bosen ya. udah aduh. Kalian sempat Ini ini mau ngapain dong. lagi ini? Ketika kalian sampai di Indonesia, masuk karantina, terus udah apa? Makanan apa yang kalian pertama kali pesen? Makanan Nasi Indonesia. Padang. Ada yang Indonesia saya makan Padang ya kemarin kita makan. Nasi Padang. Pertama tuh udah langsung nasi Padang aja itu pertama. Padahal itu udah pagi ya, Kak ya? Udah pagi Ya tuh udah ya? jam ya jam 3 Jam 3. Serius? makanan Enggak. pagi habis lagi bungkus. Habisnya kita udah lapar juga sih, Mbak. Maksudnya kan udah pengen banget. Ya udah jadinya ya udahlah makan aja lah. Pengen banget. Oke. Nah, tadi kalau kita udah ngomongin makanan, sekarang siapa yang kalian paling kangenin dan ingin ketemu? Ya, orang tua, pacar, suami. Aduh. Ya Setelah pasti kalian dari sini, orang keluarga pertama yang lah. kalian jumpai, kangenin tuh siapa? Keluarga pasti, terutama keluarga di rumah. Terus teman-teman. Itu aja sih. Iya, Ya. keluarga, teman Suami, karena kalau nggak sama suami, ya kan? ya ya teman ya keluarga, teman-teman, terus juga sahabat-sahabat deket, udah pasti kan orang-orang merayakan semuanya ya. Jadi mereka juga kayak nggak sabar juga untuk nunggu di rumah gitu untuk merayakan gitu sih. Kangen nggak sama pelatnas? Kangen sama pelatnas Sama plat, ya, aduh. pasti kangen karena tapi ya karena itu tempat yang akan kita tuju lagi ya lebih karena sekarang tuh lebih kepengen ketemu keluarga. Ketemu keluarga, iya. Karena kadang kan kayak ini kan juga berarti dan bermakna buat mereka kan waktu kita bisa di Olimpik gitu. Iya. Nah, masih terasa kan kemarin-kemarin ini kan sempet aku baca, wah ini seperti mimpi gitu ya, kayaknya medali emas ini adalah it's like a dreams come true gitu. Kalian masih udah 1 minggu setelah menang nih masih rasanya masih seperti mimpi atau gimana? Jujur kalau aku sih masih kayak mixed feeling sih, masih kayak nggak nyangka gitu. Kamu Ini nggak bener nggak sih? nepok-nepok juga? Oh nggak sih, kalau itu nggak, cuma kayak suka ngomong sendiri, ini beneran nggak sih gue gitu, beneran nggak sih ini gue gitu. Jadi kayak kayak masih belum percaya banget sih. Lagi proses. Lagi proses. This thing happen. Oke, selanjutnya what next nih? Maksudnya what your
highest achievement ya, apa achievement kalian yang apa yang masih kalian pengen raih lagi setelah medali emas Olimpiade? Ya pastinya kan kita juga ada apa namanya, ada pertandingan selanjutnya ya. Ya. Dan pasti ya kita mau terus menjaga performa ya, menjaga performa, terus kita terus menjaga komunikasi kita juga antara saya dan Kak Grace. Ya masih banyak lah yang mau untuk diraih gitu, yang ingin mau diraih itu pasti banyak banget, Mbak. Bukan hanya ini aja gitu, masih banyak lagi gitu sih. Grace Tahu kalau gimana Kak Grace. Grace? Ya, kalau aku cuman gimana ya, selalu berpikirnya nggak jauh-jauh dulu. Mungkin tahun ini kita masih ada series yang lain dan ada kejuaraan dunia, ada World Tour, ada Sudirman, ada Uber Cup, banyak sekali yang memang pertandingan-pertandingan penting selain Olimpik ini yang memang ada jadi tanggung jawab kita juga gitu. Jadi kita ingin berprestasi maksimal lagi di sana, berjuang lagi gitu untuk bisa meraih yang terbaik di situ. Gitu. Oke. Kita lihat ya, kalau aku akan baca beberapa pertanyaan dari teman-teman followers yang udah masuk ke sini. Kalau ada pertanyaan buat Grace dan Apri boleh juga. Aku sambil lihat-lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kak Grace katanya jangan pensiun dulu. Oh enggak dong, memang ada rencana. Kak Cie. Grace jangan pensiun dulu. Semangat Korea Open-nya. Iya. Aku lagi mood banget nih ngomongnya. Biasanya dikit. Oh gitu ya, Pri? Biasanya kamu jarang ngomong, Pri? Ya kali jarang Oke. ngomong. Kage aja lah yang tahu itu. Mana ada? Cerewet Mbak, dia Mbak. Grace, aku mau tanya nih, Grace yang sebagai yang lebih senior tentunya dari Apri. Udah berbagai macam mengikuti turnamen, berbagai macam dengan pasang surut prestasi, kemudian juga dengan pasangan yang ganti-ganti ya, gitu maksudnya pasangan yang berbeda-beda gitu. Menurut Grace, faktor apa yang paling besar artinya faktor yang paling besar menentukan keberhasilan atau kemenangan suatu pertandingan? Yang pertama memang jiwa, Mbak. Jiwa seorang pemenang dan seorang juara itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Gini, walaupun kita punya bakat, tetapi kalau kita tidak punya jiwa seorang pemenang dan kita tidak punya jiwa seorang juara, itu rasanya sangat sulit untuk bisa jadi seorang juara. Karena jiwa seorang juara dan pemenang itu dia tuh bisa melewati limitnya. They can push their limit to the max, bahkan lebih daripada maksimal. Jadi dia bisa tahan rasa sakitnya, endure the pain, sehingga melewati proses dan melewati batas diri kemampuan maksimalnya itu yang kadang jiwa di situnya yang memang membedakan seorang juara dan bukan. Karena ya semua orang bisa main, maksudnya banyak orang kita punya banyak talenta, tetapi apakah kita punya jiwanya di situ untuk menerobos jadi seorang pemenang, itu bisa dipilih bisa sangat sedikit sekali, dan itu tergantung kita ya, tergantung kita. Itu bukan pilihan, tapi tergantung, itu bukan bukan takdir, no, itu pilihan kita untuk mencari jiwa mau nggak di proses gitu. Oke, artinya jiwa itu kan it's mentality juga ya, Grace ya? Yeah, it's talk about more mentality dan teknik daripada talenta gitu. Nah, aku kebayang ya kalau jadi atlet dengan
mentality itu kan tersirat ketika penonton itu melihat kalian, wah, chemistry-nya luar biasa. Terus ngelihat kalian sangat percaya diri. Terus kalian, you really like, you're enjoying the game so much gitu ya. Kita lihat bahwa kalian sangat menikmati permainan gitu. Ya. Kalian bisa nggak tegang gitu. Apakah sebenarnya yang terjadi demikian gitu? Apa sebetulnya kalian tegang juga sih? Tegang Salam. juga pasti. Kelihatan Tegang juga. tidak tegang kan kalian nggak tegang. Kalian tegang seperti tidak tegang. Tegang, Pak. Nggak mungkin nggak tegang. Kita tuh udah Tegang kayak pasti. drama gitu. Nggak kelihatan aja. Apa yang terjadi di dalam batin kalian? Sebenarnya tegang, tapi kan kayak hatinya tuh bilang, ini gue punya partner kok, kayak ada KG kok, pasti ayo kalau komunikasi yang baik pasti bakal hilang kok ini, kayak jadi kita sebenarnya tuh keluarin hawanya tuh dari gitu juga sih, dari tegang itu. Jadi kayak kita teriak, kita apa gitu, jadi jadinya pada akhirnya nggak berasa tegang itu. Sebenarnya mah tegang banget. Cuman nggak berasa ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Kita ngelihatnya sih ini ya, kita ngelihatnya, oh mereka sangat menikmati permainan gitu. Dan mungkin ketegangan itu kayak kalian berdua tuh bisa saling menyemangati atau memberikan semangat dengan tatapan gitu ya. Oh, ayo we can do it better gitu, walaupun nggak diucapkan gitu ya, tapi saling bisa mengisi ya itu tadi ya dengan chemistry yang kalian miliki gitu. Dan itu sih sebetulnya itu yang paling penting. Dan juga mental petarung itu ya, kata Grace tadi ya, jiwanya. Aku membayangkan juga kalau misalnya kan kita juga harus melawan intimidasi, apalagi kalau kalian bermain dengan, misalnya, enaknya gimana sih kalian tuh selama ini bermain di pandemi ini kan nggak ada penonton. Sebetulnya enakan ada penonton atau apa sih perbedaan secara mental ya? Kalian kalau ada penonton kan pasti ada sorak-sorai, apalagi kalau kalian misalnya, let's say kalian nanti andai kata kalian di Jepang main melawan tuan rumah, main melawan pembulu tangkis dari Jepang contohnya gitu, atau kalian melawan Cina di final kemudian mainnya di Cina, ada intimidasi seperti itu ya, dari baik dari lawan main ataupun dari audiens. Nah, kalau sekarang ini apa bedanya nggak ada audiens dan apa bedanya ada audiens? Bedanya ya Apri coba jawab. Kakak dulu. Bedanya apa, Pri? Enggak, bedanya memang apa namanya hawanya ya. Karena kan kalau seumpama rame itu kan pasti kayak sorak-sorakannya itu loh. Jadi kayak kita harus, contohnya kalau seumpama di Indonesia gitu kan. Di Indonesia kan itu kan rame banget kalau setiap pertandingan di Istora. Jadi itu memang apa namanya, sebenarnya sih jadi pendukung kita juga, kayak kita tuh lebih tambah gitu loh semangatnya. Tapi kadang-kadang tuh kalau kita nggak bisa ngontrol itu tuh kadang-kadang kita tuh lupa. Maksudnya kita tuh lupanya tuh mau fokus di lapangannya itu loh. Kadang-kadang seperti itu. Kalau menurut aku gitu. Kalau Grace gimana? Iya, memang perbedaannya seperti tadi Apri bilang, antara ada dari atmosfernya, tetapi sebagai saya melihat saya dan Apri ini mau bertanding di situasi mana aja kayaknya oke aja gitu loh. Maksudnya karena kami pernah bertanding lawan Cina di kejuaraan dunia, lawan yang kemarin yang sama dengan supporter Cina juga, mereka bener-bener, maksudnya crowd-nya juga luar biasa. Pernah bertanding juga seperti kemarin, mungkin nggak ada penonton. Yang saya mungkin pengen garis bawahi, mungkin karena kami berdua itu pas masuk lapangan tuh kayak udah bodo amat gitu loh, kayak gue mau main, gue mau tanding, kayak spirit satu gitu, kayak udah yang lain the rest, mau ada penonton mau enggak udahlah terserah gitu.
aku main, datang masuk lapangan, pengen cari poin sebanyak-banyaknya dan menang. Itu yang selalu yang saya lihat itu yang terjadi ke belakang. Dan ini buat kita untuk nantinya. Jadi kita coba untuk pertahankan ya. Mencapai itu lebih gampang dibanding mempertahankan. Jadi coba kita PR lagi buat kita nanti. Oke, kalau begitu, thank you so much, Apri, thank you so much, Grace. Terima kasih banyak kalian telah bergabung di IG Badminton Ina di PPSI ini, dan mudah-mudahan nanti sebetulnya masih banyak pertanyaan, kita masih pengen tanya. Ini banyak yang tanya juga, motivasi hidup, ini followers teman-teman pada nanya motivasi kalian apa. Kemudian apa mungkin satu terakhir deh, pesan-pesan Apri sama pesan-pesan Grace untuk teman-teman yang sekarang ini masih muda, sedang mencari jati diri dan punya mimpi yang besar. Pesan-pesannya apa buat mereka? Ya, teruslah berjalan menggapai mimpi kalian. Asik. Terus jangan lupa. Sama aku juga masih ingin meraih mimpi-mimpi yang lain. Masih mimpinya kamu belum mentok ya, Apri ya, masih belum, masih harus di press terus nih, nggak boleh kendor kan. Oke, siap. Iya, jadi pokoknya hantam terus, gaspol. Grace sama Grace. Iya, tetap pertama mungkin punya tujuan dulu, mau apa dulu. Tapi memang belum ketemu tujuan itu, gali terus potensi yang ada. Teman-teman punya potensi apa, itu harus digali, harus dicari. Bukan hanya potensi itu nggak datang diam aja, bakat nggak datang dia aja, ternyata harus dicari gitu. Benar. Cari suatu suka, nah baru create tujuan mau ngapain, tujuannya mau jadi apa. Jadi itu yang bikin kita semangat hidup terus gitu. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Oke. Mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini. Nanti semoga kita bisa lanjutin lagi di Platnas. Sampai ketemu dengan Apri, sampai ketemu dengan Grace. Insya Allah kita ketemu lagi di Platnas ya. Sekali lagi terima kasih. Selamat kembali pulang ke Jakarta dengan sehat walafiat, dan salam buat keluarga semuanya kalau kalian nanti udah bertemu mereka. Sukses selalu dan sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Bye, Apri.